Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kembali lagi di dalam program Berkat Pagi. Dan saat ini kita akan mempelajari sebuah kisah yang dimana kisah ini adalah suatu kisah seorang nabi yang sangat saleh, tapi Tuhan suruh dia untuk melakukan suatu hal yang tidak baik secara manusia di hadapan Allah. Apa yang akan terjadi ketika dia disuruh oleh Tuhan untuk melakukan hal tersebut. Oleh sebab itu saat ini mari kita akan belajar kisah ini, yaitu terdapat di kitab Hosea, dan kita mulai di dalam pasal yang ketiga. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata, "Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada allah-allah lain dan menyukai kue kismis. Lalu aku membeli dia bagiku dengan bayaran 15 shikal perak dan 1,5 homer jelai. Aku berkata kepadanya, lama engkau harus diam padaku dengan tidak bersundal dan dengan tidak menjadi kepunyaan seorang laki-laki. Juga aku ini tidak akan bersetubuh dengan engkau. Sebab lama orang Israel akan diam dengan tidak ada raja, tiada pemimpin, tiada korban, tiada tugu berhala, dan tiada efod dan terafim. Sesudah itu orang Israel akan berbalik dan akan mencari Tuhan Allah mereka dan Daud raja mereka. Mereka akan datang dengan gemetar kepada Tuhan dan kepada kebaikannya pada hari-hari yang terakhir." Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita boleh melihat di ayat ini, kita sudah mendengar lewat pembacaan ayat Alkitab yang saya bacakan tadi. Di sini adalah suatu kisah yang dimana Tuhan berfirman kepada Nabi Hosea dengan perkataan, "Pergilah, cintailah lagi perempuan yang suka bersundal." Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita boleh melihat dan kita cari tahu apa sih arti dalam maksud perkataan Tuhan ini, kita kembali ke dalam pasal yang sebelumnya, yaitu di pasal 1. Di sini ada perikop yang berbicara tentang keluarga Hosea sebagai gambaran Israel yang tidak setia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mulai dari ayat yang kedua sampai ayat yang ke-9, di sini adalah suatu kisah yang dimana Hosea ini mempunyai seorang istri yang bernama Gomer, dan dia adalah istri dari seorang nabi Hosea tersebut. Dan kalau kita boleh melihat mulai dari kisah di pasal 1 sampai mulai dari ayat yang kedua sampai 9 ini, disinilah mulai awal rumah tangga mereka, yang dimana Hosea memiliki anak yang dilahirkan oleh Gomer. Dan kita boleh melihat di sini juga firman Tuhan berkata, kalau kita boleh melihat di ayat yang pasal yang ketiga ayat yang pertama tadi, inilah awal kenapa Tuhan bilang, "Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina itu." Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di pasal yang pertama sampai ke pasal yang ketiga ini, ternyata Gomer ini ketika dia hidup dengan Hosea, dia adalah seorang yang suka bersundal. Dan kalau kita boleh artikan apa sih arti dari kata bersundal ini, dan kalau yang saya pelajari tadi Bapak Ibu Saudara, saya mempelajari sedikit apa itu arti kata bersundal. Bersundal itu sama dengan kata berzina. Dan kalau kita boleh melihat, berzina ini juga adalah suatu hal yang tidak disenangi oleh Tuhan. Apalagi ini juga menyangkut di dalam kehidupan seorang nabi yang saleh tadi, yang saya katakan di awal tadi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Di sini juga kalau kita boleh melihat, Tuhan menyuruh dia untuk mencintai lagi. Karena apa? Supaya ini adalah suatu gambaran yang dimana bangsa Israel yang selalu berbuat yang tidak baik kepada Tuhan. Karena apa? Kita tahu bersama, hidup mereka selalu identik dengan yang namanya penyembahan berhala yang selalu mendukakan hati Tuhan. Dan kita lihat juga kisah Nabi Hosea ini sama identiknya dengan bangsa Israel yang menggambarkan bahwa Tuhan adalah sebagai gambaran dari Nabi Hosea yang
hidup saleh, dan bangsa Israel itu adalah gambaran dari istrinya Gomer yang selalu hidup bersundal, dan bersundal. Kalau kita boleh melihat dan juga saya artikan di sini Bapak Ibu Saudara, kata bersundal ini dicap oleh orang-orang yaitu ketika seseorang melakukan suatu hal atau perjinahan lebih dari kata satu kali. Karena bersundal ini berulang-ulang kali dia lakukan dengan perbuatan berzinahnya. Dan kalau kita boleh melihat di ayat yang kedua, sebenarnya firman Tuhan bilang seperti ini, lalu aku membeli dia bagiku dengan bayaran 15 shikal perak dan 1,5 homer jelai. Ini juga adalah suatu gambaran kalau kita boleh melihat apa yang Tuhan berikan bagi kehidupan bangsa Israel itu begitu banyak secara jasmani. Tuhan memberikan apa yang menjadi kebutuhan pokok mereka, apa yang menjadi kebutuhan sehari-harinya mereka, tapi itu dipakai untuk melakukan persundalannya. Kalau kita boleh melihat kisah Nabi Hosea ini dengan Gomer ini memakai apa yang diberikan oleh suaminya, dipakai lagi untuk melakukan persundalannya. Begitu juga kehidupan bangsa Israel. Tuhan menyediakan bagi mereka emas, perak, dan segala barang-barang yang mewah, tapi mereka pakai membuat suatu patung tuangan, yaitu anak lembu emas dan yang lain-lain. Dan kalau kita boleh melihat di ayat yang ketiga ini, firman Tuhan juga bilang, aku berkata kepadanya, lama engkau harus diam padaku dengan tidak bersundal dan dengan tidak menjadi kepunyaan seorang laki-laki. Juga aku ini tidak akan bersetubuh dengan engkau. Kita lihat di sini artinya juga adalah suatu gambaran yang dimana ketika Tuhan menarik mereka kembali, Tuhan mengampuni mereka, tapi mereka harus hidup dengan syarat yang daripada Tuhan, yaitu untuk menjauhkan segala berhala yang mereka miliki dan mereka berusaha hidup kudus. Tetapi ada ganjaran yang daripada Tuhan, yaitu Tuhan pun tidak akan melakukan hal-hal yang seperti biasa Tuhan lakukan lagi untuk mereka. Supaya apa? Supaya mereka boleh melihat bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang layak untuk satu-satunya mereka sembah. Dan lanjut di ayat yang kelima Bapak Ibu Saudara. Ayat yang keempat, sebab lama orang Israel akan diam dengan tidak ada raja. Ini juga adalah suatu gambaran yang dimana mereka hidup dengan tidak dipimpin oleh Tuhan. Kalau kita boleh melihat di dalam pembuangan ke Babel, mereka mengalami yang namanya penyiksaan, mereka mengalami yang namanya jauh daripada Tuhan. Dan di ayat yang kelima ini, disinilah sebenarnya inti dari pasal yang ketiga ini Bapak Ibu Saudara, yang dimana seberapa buruknya pun kehidupan bangsa Israel, seberapa jelek dalam perbuatan mereka tetap dinanti oleh Tuhan. Kita lihat di dalam kalimat terakhir di dalam ayat yang kelima ini Bapak Ibu Saudara, di sini firman Tuhan bilang, raja mereka akan datang dengan gemetar kepada Tuhan dan kepada kebaikannya pada hari-hari yang terakhir. Kalau kita melihat di sini juga adalah suatu gambaran bahwa Tuhan sangat menanti kehidupan mereka untuk mereka berbalik kepada Tuhan. Dan ayat yang kita baca ini, pembahasan tentang Nabi Hosea dan Gomer, seorang perempuan bersundal ini adalah suatu gambaran yang saya ceritakan tadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Dan kalau kita boleh melihat di sini, kisah yang dialami Nabi Hosea ini adalah menggambarkan kisah kehidupan bangsa Israel pada waktu itu. Dan kalau kita boleh melihat apa artinya dalam kehidupan kita sehari-hari, percaya Bapak Ibu Saudara, mungkin kehidupan kita sering kali hidup di dalam perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Walaupun Tuhan sering mengingatkan kita untuk berbalik kepada Tuhan, walaupun sering kali Tuhan menyambut kita dengan tidak ada syarat, tapi akan ada suatu waktu di mana Tuhan dengan segala kekuasaannya, Dia akan menuntut apa yang harus kita lakukan untuk menjadi anak-anak yang Tuhan, anak-anak Tuhan yang berkualitas Bapak Ibu Saudara. Kalau kita boleh melihat juga di sini, di ayat ini, di seluruh kisah ini
adalah suatu gambaran hidup kita yang dimana kita selalu dinanti oleh Tuhan untuk kembali kepada Tuhan dengan hidup tidak mendukakan hati Tuhan lagi. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kisah Hosea ini adalah suatu kisah yang mungkin dapat kita pelajari di pagi hari ini. Oleh sebab itu mari kita lebih mendekatkan hati kita kepada Tuhan, lebih membuka hati kita kepada Tuhan. Mari kita berbalik, mungkin jikalau kita masih hidup di dalam perbuatan-perbuatan yang tidak yang selalu mendukakan hati Tuhan, mari kita berbalik untuk terus taat setia kepada Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, amin untuk kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Immanuel, Allah beserta kita.